Halo semuanya. Selamat datang kembali di channel favorit kita, Injil Inspiratif. Pada video kali ini, saya ingin membahas dua pertanyaan menarik tentang ukuran Tuhan Sang Pencipta dan waktu penciptaan alam semesta, yang disampaikan di kolom komentar di video sebelumnya yang berjudul, Misteri Kesatuan Esensi Ilah Yesus Kristus dengan Allah dalam Yohanes 8 ayat 58. Mari kita cermati bersama-sama. Dan saya akan menyampaikan satu persatu secara detail. Begini pertanyaan pertamanya, jika benda-benda langit seperti bumi, matahari, dan bintang raksasa seperti Uyes Cuti dengan ukuran yang sangat besar, berarti Tuhan Sang Penciptanya pastilah jauh lebih besar lagi bukan? Kira-kira ukuran Tuhan sebesar apa? Mari kita simak jawabannya. Tentu saja Tuhan jauh lebih besar. Dalam Mazmur 8 ayat 4, Daud berkata, "Apabila aku melihat langitmu, buatan jari mu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia, sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia, sehingga engkau mengindahkannya?" Ayat ini menunjukkan bahwa langit dan benda-benda angkasa, sebesar apapun itu, hanyalah buatan jari-jari Tuhan. Jadi dibandingkan dengan penciptanya, alam semesta ini tidak lebih dari mainan belaka di tangan Tuhan. Kita tidak bisa membayangkan seberapa besar dan mulianya Allah, karena Dia menciptakan alam semesta yang begitu luas hanya dengan firman-Nya. Yesus adalah gambaran Allah dalam wujud manusia, tapi wujud asli Allah jauh lebih besar dan mulia. Kita perlu pahami bahwa Allah adalah roh. Di dalam Yohanes 4 ayat 24 berkata, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dan sebagai roh, Allah tidak terbatas pada dimensi ruang dan waktu seperti ciptaannya. Allah hadir di mana-mana secara bersamaan tanpa batas. Ia juga kekal, tidak berawal dan berakhir. Jadi pertanyaan seberapa besar Allah? Itu tidak tepat karena Allah di luar segala batasan dimensi ruang. Yang jelas, sebagai pencipta alam semesta yang sangat luas dan kompleks ini, Allah pastilah jauh lebih besar dan luar biasa dari semua ciptaannya. Kita hanya bisa membayangkan kebesaran Allah dengan keterbatasan pikiran kita sebagai makhluk ciptaan. Seperti yang tertulis dalam Yesaya 55 ayat 8-9, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudaraku, pemikiran kita tidak sebanding dengan pemikiran Allah. Jadi kita hanya bisa memuji dan menyembah kebesarannya. Bagaimana dengan pertanyaan kedua? Begini bunyinya, jika ilmuwan modern memperkirakan usia alam semesta 13 miliar tahun, padahal manusia baru diciptakan sekitar 7.000 tahun yang lalu, apakah itu berarti alam semesta kosong tanpa penghuni selama 13 miliar tahun? Begini jawabannya. Dalam Kejadian pasal 1, alam semesta, bumi, dan segala isinya diciptakan dalam 6 hari. Lalu di Kejadian 2 ayat 1-3, dikatakan bahwa Allah beristirahat pada hari ke-7 setelah selesai menciptakan segala sesuatu. Jadi, alam semesta tidak pernah dalam keadaan kosong, melainkan langsung diisi dengan berbagai ciptaan sejak awal penciptaannya dalam 6 hari itu. Selama 13 miliar tahun sebelum Adam dan Hawa, Yesus sebagai firman, bersama Bapa dan Roh Kudus, telah mengendalikan dan memelihara ciptaannya. Kisah Para Rasul 17 ayat 28 mengatakan bahwa sebab di dalam Dia kita hidup, bergerak, dan ada. Jadi Yesus senantiasa menopang keberadaan alam semesta ini sejak permulaannya. Memang ada ketegangan antara pandangan ilmu pengetahuan modern dan catatan Alkitab. Namun kita percaya Alkitab sebagai firman Tuhan yang benar dan dapat dipercaya. Mungkin saja interpretasi ilmuwan modern atas bukti-bukti penciptaan itu keliru, atau ada hal-hal yang kita belum pahami secara utuh. Yang pasti, Tuhan menciptakan segala sesuatu dalam 6 hari menurut catatan kitab Kejadian. Lalu Allah beristirahat pada hari ke-7. Jadi alam semesta tidak pernah dibiarkan kosong oleh Allah. Kita percaya pada kebenaran firman Tuhan di atas. Opini manusialah yang terbatas dan sering keliru. Mari kita terus percaya dan mengandalkan Alkitab sebagai fondasi iman kita. Dalam 2 Petrus 3 ayat 8, Rasul Petrus menuliskan, "Tetapi, hai kekasihku, janganlah kamu melupakan satu hal, yaitu bahwa bagi Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari." Pernyataan ini memberi perspektif bahwa konsep waktu bagi Allah berbeda dengan konsep waktu manusia.
Bagi Allah yang kekal, 1000 tahun sama dengan 1 hari. Allah berada di luar alur waktu sehingga Ia melihat masa lalu, masa sekarang dan masa depan secara bersamaan. Oleh karena itu, kalaupun ilmu pengetahuan modern memperkirakan usia alam semesta 13 miliar tahun, bagi Allah rentang waktu itu hanyalah sepersekian detik saja. Allah tetaplah menciptakan alam semesta dalam 6 hari menurut ukuran waktunya yang kekal, bukan waktu manusia yang terbatas. Jadi alam semesta tidak pernah kosong tanpa penghuni. Allah langsung mengisinya dengan berbagai ciptaan sejak hari pertama penciptaan menurut standar waktu Allah, bukan waktu manusia. Lalu pada hari ke-7 Allah beristirahat, yang bagi Allah mungkin baru sepersekian detik, tapi bagi manusia terhitung ribuan tahun lamanya. Dengan memahami perbedaan konsep waktu ini, seharusnya kita makin percaya pada kebenaran catatan Alkitab dan tidak ragu lagi menghadapi teori-teori ilmiah yang seringkali tidak akurat. Kita percaya pada Allah yang menciptakan dan mengendalikan waktu itu sendiri. Sekarang bagaimana dengan Musa yang adalah manusia biasa yang menulis kitab Kejadian dalam interpretasi penciptaan 6 hari? Memang Musa sebagai penulis kitab Kejadian adalah manusia biasa yang hidup dalam dimensi ruang dan waktu seperti kita. Lalu bagaimana Musa bisa menuliskan kisah penciptaan yang jelas berada di luar pengalaman manusiawi? Ada 2 kemungkinan. Pertama, Allah secara ilahi mengilhami dan menuntun Musa untuk menuliskan kitab Kejadian. Sebagai penulis yang diilhami Allah, Musa mampu menuliskan kebenaran yang berada di luar jangkauannya. Kedua, Allah sendiri yang secara langsung menyatakan kisah penciptaan kepada Musa, lalu Musa menuliskannya dalam kitab Kejadian. Allah yang berada di luar waktu, tentu mengetahui seluruh detail penciptaan dengan sempurna. Jadi meskipun ditulis oleh manusia, sesungguhnya isi kitab Kejadian tetaplah berasal dari Allah sendiri sebagai saksi mata penciptaan. Kita percaya, Musa hanya menuliskan apa yang Allah wahyukan kepadanya. Itu sebabnya kita yakin kitab Kejadian adalah firman Tuhan meski ditulis dengan bahasa dan gaya bahasa manusiawi. Intinya, wahyu penulisan kitab Kejadian tetap berasal dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa memperjelas bagaimana kitab Kejadian yang ditulis Musa tetap akurat dan dapat dipercaya sebagai firman Tuhan. Berikut beberapa kesimpulan dari penjelasan-penjelasan ini. 1. Mengenai ukuran Tuhan Sang Pencipta, kita perlu ingat bahwa Allah adalah roh yang kekal dan tidak terbatas. Konsep ruang dan dimensi tidak berlaku bagi Allah. Yang jelas, Dia mengetahui, memiliki kuasa dan hadir di segala tempat. Mazmur 139 ayat 7-10 dengan indah menggambarkan hal ini yang berbunyi, "Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana, jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar, dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku." 2. Allah menciptakan alam semesta yang begitu luas hanya dengan berfirman. Ini menunjukkan kemahakuasaan dan kebesaran Allah melebihi segala ciptaannya. Kita tidak sanggup memahami keagungan Allah. Itulah mengapa kita hanya bisa tunduk dan menyembah Dia. 3. Alkitab berulang kali menegaskan bahwa bumi dan alam semesta diciptakan dalam 6 hari saja. Ini adalah kebenaran iman yang kita pegang teguh meski bertentangan dengan teori-teori ilmu pengetahuan yang silih berganti. 4. Kuncinya adalah memahami perbedaan konsep waktu Allah yang kekal versus waktu manusia yang terbatas. Bagi Allah, 1000 tahun sama dengan 1 hari. Jadi penciptaan dalam 6 hari menurut Allah belum tentu sama dengan 6 hari menurut hitungan manusia. 5. Kita percaya sepenuhnya pada kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab. Musa menulis kitab Kejadian berdasarkan pengilhaman dan wahyu langsung dari Allah agar manusia dapat mengerti kisah penciptaan. Itulah jawaban singkat dari 2 pertanyaan menarik ini berdasarkan firman Tuhan. Semoga membuat kita semakin kagum dengan kebesaran Tuhan kita yang menciptakan alam semesta yang begitu luas ini. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.